Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kojin Kamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan buku textbox IPS topik 2024, yaitu di bab 47. Di bab 47 ini pembahasannya adalah tentang Yeonan Okwa Yangsik. Kata Yeonan itu artinya adalah tepi laut atau pesisir pantai. Op itu artinya industri perikanan, yang Yangsik itu adalah budidaya perikanan. Jadi Yeonan Okwa Yangsik itu artinya adalah budidaya perikanan dan industri perikanan tepi laut atau industri perikanan di pesisir pantai. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada percakapan antara dua orang laki-laki ya pun ya. Jadi yang laki-laki pertama ini berkata, 오늘 그물을 수선하기로 했지요. Jadi kalau ada kata gemul itu jaring, 오늘 hari ini, 수선하다 itu artinya adalah memperbaiki atau mempermak ya, atau bisa juga membetulkan. Lalu kalau ada pola kalimat ya, kata kerja ada pola kalimat belakangnya itu 기로 했어 seperti ini, itu artinya adalah sudah berencana untuk, atau bisa juga diartikan itu adalah memutuskan untuk atau telah memutuskan untuk. Ya, mari kita artikan. Jadi 오늘 그물을 수선하기로 했지요. Hari ini kamu sudah berencana untuk memperbaiki jaringnya kan? Seperti itu. Lalu yang laki-laki selanjutnya ini menjawab, 맞아요. 그물이 찢어져서. Kata cita ya ini artinya adalah merobek ya. Kata cita ini artinya adalah merobek. Jadi kalau cico cita ya, kalau cita ini merobek, kalau cico cita itu artinya adalah menjadi robek. Ya seperti itu ya. Jadi 맞아요, benar sekali. gemuli ya jaringnya, 찢어져서. So itu sebab ya, sebab menjadi robek ya. Jadi 빨리 고쳐야 돼요. Maka harus diperbaiki secepatnya. Kata 고치다 itu memperbaiki ya, 고치 menjadi 고쳐야 돼요, harus memperbaiki. Sekarang 문법 tata bahasa yang akan kita pelajari itu adalah tentang kata kerja ditambah kata nentungan di belakangnya, itu artinya adalah selama. Lalu tata bahasa selanjutnya itu bentuknya adalah 기로하다, seperti yang saya bilang di awal tadi, itu artinya adalah berencana untuk, atau bisa juga diartikan memutuskan untuk. Lalu kosakatanya ya, kosakatanya itu adalah tentang obtukua, waltung kualian awi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan kegiatan perikanan dan peralatan perikanan. Jadi bisa diartikan perikanan atau bisa juga diartikan penangkapan ikan ya. Jadi kosakata yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan ikan atau peralatan penangkapan ikan. Lalu kosakata selanjutnya yang di bawahnya itu adalah yang sikop kualian awi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan budidaya perikanan. Lalu munawar jangbo, budaya dan informasinya di bab 47 ini adalah tentang hangguke yang sikop. Jadi hangguke yang sikop itu adalah budidaya perikanannya Korea. Lalu target pembelajarannya itu adalah obtukua waltungete malal swita. Kita dituntut untuk bisa berbicara tentang kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan perikanan dan peralatan penangkapan ikan atau peralatan perikanan. Lalu target pembelajarannya selanjutnya itu adalah tentang yang sikop에서 사용하는 장비에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk al-su'id bisa, mutta itu bertanya dan bisa menjawab tentang kata 장비 itu perlengkapan ya, perlengkapan yang digunakan di yang sikop itu adalah budidaya perikanan, seperti itu. Selanjutnya yang ya yang kosakata satu ini. Jadi kosakata satu ini adalah tentang tukua waltung kualian awi. Jadi awi kosakata yang berkaitan dengan kegiatan perikanan dan peralatan perikanan. Jadi kata itu bisa diartikan perikanan, bisa diartikan penangkapan ikan ya. Yang pertama ada obtuku, itu adalah peralatan perikanan. Yang pertama gemul, jaring.
Tombal perangkap ikan, yang manggi mesin penarik jaring, bajul tali tambang, cakwangmak kain peneduh ya, kain peneduh, tat jangkar, bupyo pelampung, banelte jarum tangan, telce jaring tangan, bakuni keranjang, naksi banel kait pancing. Ya, atau nama lainnya kalau kita itu adalah cekrok itu loh ya. Kalau dulu saya kalau mancing di sungai itu ini namanya adalah cekrok ya. Terus koap bunsagi itu adalah alat penyemprot tekanan tinggi. Selanjutnya ada waltung. Waltung itu adalah aktivitas atau kegiatan ya, kegiatan perikanan. Yang pertama itu ada kelaulida. Jadi kelaulida itu adalah menarik ya, menarik kayak menarik jaring ini. Terus secok kata mencuci bersih ya, kata secok kata mencuci bersih, kata konju kata atau malida mengeringkan. Terus gemurel susonata, kata susonata itu mempermak atau memperbaiki atau membetulkan ya, membetulkan jaring atau memperbaiki jaring. Terus ada kapan. Ya, kapan itu artinya ini bukan lantai kayu ya, ya. Memang kapal itu memang kayu ya. Bukan kok lantai kayu yang di rumah itu bukan, tapi lantai kayu yang di kapal atau nama lainnya itu adalah dek kapal atau geladak kapal ya. Atau lantai dalam ruangan kapal. Itulah yang dimaksud dengan kapan. Hendelita menggoyang ya, menggoyangkan. Kata cico cita itu bukan merobek ya, kata cico cita itu artinya adalah robek ya, menjadi, kata cita kan menjadi ya, menjadi robek, karena kata cita seperti ini itu artinya adalah merobek. Kata cita itu merobek, kalau cico cita artinya adalah robek. Mulgogi ikan, nama lainnya adalah sengson ya pun, sengson pun artinya ikan, sengson seperti ini. Selanjutnya, kwangke 있는 것 kiri 연결하세요. 연결하세요, sambungkanlah, kiri antara hal yang ada hubungannya. Berarti sambungkanlah antara hal yang ada hubungannya. Intinya kita disuruh menyambungkan ya, kosakata ini itu artinya apa, kosakata ini artinya apa. Seperti itu. Kita artikan dulu kosakatanya ya. Yang nomor 1 itu ada kata tongbal. Tongbal itu adalah perangkap ikan. Nomor 2 yang manggi mesin penarik jaring. Nomor 3 bupyo itu pelampung. Nomor 4 cakwangmak jaring peneduh atap. Oke, mari kita bahas yang pertama ini ya, kita artikan dulu lalu kita cocokkan yaitu kosakata yang mana seperti itu. Oke, 햇빛을 막아주는 건전, kata con itu kain, kalau gencon itu kain yang besar. Kain yang besar untuk menghalau sinar matahari, itu namanya apa? Namanya adalah cakwangmak, jaring peneduh atap ya. Jadi jawabannya adalah yang ini, atau kain peneduh atap ya, sama aja. Terus bawahnya 민속에 넣어 물고기를 잡을 때 사용하는 도구. Jadi peralatan yang digunakan saat menangkap ikan dengan cara dimasukkan ke dalam air. Itu namanya apa? Namanya adalah tongbal, perangkap ikan. Sekarang yang nomor 3, gemul의 위치를 알려주는 뼈지. 뼈지 itu adalah tanda ya, tanda yang memberitahu posisinya jaring. Itu namanya apa? Namanya adalah bupyo. Bupyo itu pelampung. Loh kok bisa mas? Pelampung kan itu buat bantuan buat berenang gitu ya. Jadi enggak ya. Jadi kalau kalian nanti yang kerja di perikanan itu ya, misalnya ini di laut itu ada kayak ini ya, kayak pelampung kayak gini itu. Ya itu bukan kok bos kalian tuh membuatkan kolam renang buat kalian, itu enggak ya. Nanti kalian malah nyemplung. Wah ini bosku bikinin kolam renang ini buat aku nih, enak banget ini. Kalian nyemplung. Ini di dalamnya ada jaringnya ya pun ya. Jadi ini ada jaringnya seperti ini. Kalau kalian nyemplung di sini nanti kalian bisa ke jaring kayak ikan ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi ini adalah bupyo, pelampungnya ini. Menandakan kalau di dalamnya itu ada jaringnya, jaring untuk menangkap ikannya. Terus bawahnya gemurel kalau ulil 때 사용하는 기계. Gige itu mesin yang digunakan saat menarik jaring. Itu namanya apa? Namanya adalah
yang manggi. Yang manggi itu adalah mesin penarik jaring. Jadi ini ya kita sambungkan ke sini. Sekarang kita lanjutkan yang munbab ya Yarbun, yang tata bahasa satu ini. Jadi tata bahasa pertama di bab 47 ini bentuknya adalah nentongan atau nentongane. Jadi itu artinya apa Yarbun, nentongan itu? Jadi nentongane itu melekat pada kata kerja untuk menunjukkan waktu berlangsungnya suatu tindakan. Bisa juga digunakan dengan menghilangkan e. Ya, jadi intinya kalau ada kata kerja ya, ini kata kerja ya, kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata nentongan atau nentongane ya, itu artinya adalah selama. Seperti itu aja ya. Coba kita langsung aja ke contohnya. Ini saya besarkan contohnya biar lebih mantap ya Yarbun. Oke. Ya, contohnya 기계가 작동하는 동안 atau bisa juga dibaca 기계가 작동하는 동안이 sama ya, 동안 atau 동안 itu artinya sama ya. 소음이 발생할 수 있어요. 는 동안 artinya adalah selama. Selama 기계 mesinnya beroperasi, 소음이 발생할 수 있어요. 수it itu bisa 발생하다 terjadi suara. Jadi selama mesinnya beroperasi bisa timbul suara atau bisa terjadi suara. Bawahnya 내가 밧줄을 끌어올리는 동안 다른 어구들을 정리해 주세요. Jadi nentongan atau nentongane ini artinya adalah selama neka itu saya, selama saya ya menarik 밧줄 itu tali tambangnya ya. Jadi selama saya menarik tali tambangnya, 다른 어구들을 정리해 주세요. Saya mohon untuk merapikan ya peralatan perikanan yang lain. Bawahnya 그물을 세척하는 동안 atau 동안에, jadi selama kata secok kata itu membersihkan atau selama mencuci bersih jaringnya, Pukam sinen saudara Pukam cangkoe kaso, pergilah ke gudang so. Lalu 밧줄 좀 가져오세요, bawalah datang 밧줄 tali tambangnya. Kata cum ini fungsinya untuk memperhalus kalimat di depannya, jadi nggak usah kita artikan ya. Terus kita lanjutkan yang ini ya. Jika digunakan dengan kata benda yang menunjukkan suatu periode waktu, maka bentuknya akan menjadi kata benda plus dongan. Kalau kata benda yaitu tidak usah memakai kata nentongan, nggak usah pakai nen ya Bun ya. Jadi kalau kata benda itu nggak usah pakai nen, nennya itu dibuang, langsung aja pakai dongan seperti ini. Kalau kata kerja itu harus pakai nen ya, wajib memakai nen ya. Kalau kata benda itu langsung dongan, nggak perlu pakai nen. Contohnya seperti ini, iljuil ini bukan kata kerja ya Bun, tapi ini adalah keterangan waktu atau kita sebut di sini kata benda juga nggak masalah ya. Pokoknya selain kata kerja itu memakai kata dongan, nggak perlu pakai nen dongan. 일주일 동안 작업 교육을 받았어요. nen dongan. Jadi 일주일 동안 selama iljuil itu 1 minggu, selama seminggu. Cakap 교육을 받았어요, telah menerima pelatihan kerja atau telah menerima pelatihan kerja selama 1 minggu. Sekarang yang latihan 1 ya 여러분, 보기와 같이 문장을 쓰세요. tulislah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya seperti ini. 통발을 설치하다 itu artinya adalah memasang perangkap ikan. 그물을 가져오다, membawa datang jaring. Lalu kita jadikan kalimat jadinya seperti ini ya. Kita rubah kalimat menjadi pola kalimat yang memakai dongan-dongan itu ya. 통발을 설치하는 동안에, jadi nen동안에 itu selama memasang perangkap ikan. Pukam sinen saudara Pukam, 그물을 가져오세요, bawalah datang jaringnya. Jadi selama saya memasang perangkap ikan, saudara Pukam, bawalah datang jaringnya. Seperti itu. Sekarang yang nomor 1 ya Yarbun. 부표를 설치하다 itu artinya adalah memasang bupio, pelampung. Kapanel 정수하다, 정수하다 itu membersihkan dek kapal atau membersihkan lantai kapal ya. Kita jadikan satu kalimatnya memakai kata
memakai pola kalimat nentungan selama. 부표를 설치하는 동안에 nentungan에 selama saya memasang pelampung. Pukam 씨는 saudara Pukam kapan을 청소하세요. Jadi saudara Pukam yang bersihkanlah dek kapalnya atau lantai kapalnya. Nomor 2, 통발을 끌어올리다 itu artinya adalah menarik tongbal. Tongbal itu adalah perangkap ikan, menarik perangkap ikan. Terus 밧줄을 정리하다 itu merapikan. 밧줄 itu adalah tali tambang. Jadi kita rubah menjadi pola kalimat nentungan menjadi seperti ini. 통발을 끌어올리는 동안에, jadi nentungannya selama saya menarik perangkap ikannya. Pukam 씨는 saudara Pukam 밧줄을 정리하세요. Rapikanlah 밧줄 tali tambangnya. Nomor 3, 어구를 배에 싣다 itu adalah memuat, relnya di sini ya yarbun, memuat alat-alat penangkapan ikan ke kapal atau memuat perlengkapan peralatan ikan atau peralatan perikanan ini ke kapal. 안전장비를 점검하다 itu adalah memeriksa perlengkapan keselamatan. Kita jadikan kalimatnya memakai nentungan jadinya seperti ini. 어구를 배에 싣는 동안에, jadi selama saya memuat, relnya di sini ya, selama saya memuat alat-alat penangkapan ikannya ke kapal. Pukam 씨는 saudara Pukam 안전장비를 점검하세요. Periksalah perlengkapan keselamatannya. Nomor 4, 바구니를 가져오다, membawa datang keranjang. 그물을 세척하다 itu membersihkan atau mencuci bersih jaringnya. Kita rubah menjadi kalimat nentungan jadinya seperti ini. 바구니를 가져오는 동안에, nentungannya selama saya membawa datang keranjangnya. Pukam 씨는 saudara Pukam 그물을 세척하세요. bersihkanlah atau cucilah bersih jaringnya. Selanjutnya yang latihan 2 ya 여러분. 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. 골라, pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar. Sempurnakanlah kalimatnya. Kosakatanya kita artikan terlebih dahulu. Ada kata 청소하다 membersihkan, 칠하다 itu mengecat ya, terus 수선하다 memperbaiki, 설치하다 memasang. Ya, kita langsung aja artikan ya, udah saya kerjakan biar lebih cepat. Nomor 1, 페인트를 칠하는 동안 냄새가 많이 날 거예요. Jadi nentungan itu selama ya, 페인트를 칠하다 itu mengecat ya, selama mengecat ya, selama mengecat. 알 거예요, kemungkinan terjadi banyak bau. Jadi selama mengecat kemungkinan itu terjadi banyak bau. Maksudnya itu kemungkinan akan bau itu ya. Selama mengecat kemungkinan itu akan bau sekali. Nomor 2, 통발을 설치하는 동안 배가 흔들리지 않도록 해주세요. nentungan selama memasang perangkap ikan ya, saya mohon untuk melakukannya supaya tidak bergoyang kapalnya. Paham ya? Jadi selama memasang perangkap ikan, saya mohon untuk melakukannya supaya tidak bergoyang kapalnya. Nomor 3, 가판을 청소하는 동안 보감 씨는 밧줄을 정리해 주세요. nentungan selama membersihkan dek kapal atau selama membersihkan lantai kapal, saya mohon untuk merapikan tali tambangnya. Jadi Pukam sih ya, maaf ya. Pukam sinen saudara Pukam, saya mohon untuk merapikan tali tambangnya. Jadi diartikan seperti ini ya. Selama saya membersihkan lantai kapalnya atau selama saya membersihkan dek kapalnya, saya mohon untuk saudara Pukam itu merapikan tali tambangnya. Terus nomor 4, 이 그물을 수선하는 동안 사용할 다른 그물을 준비해 주세요. Jadi nentungan selama
saya memperbaiki jaring ini, ya selama saya memperbaiki jaring ini, saya mohon untuk mempersiapkan jaring lain yang akan digunakan. Sekarang kita lanjutkan yang tewa Ilya Yarbun, yang percakapan satu ini. Ini ada percakapan antara Panjang Nim. Jadi Panjang Nim ini adalah mandor kapal, karena ini percakapannya tentang perikanan. Ya ini bukan mandor pabrik tapi mandor kapal, dan Pukam, saudara Pukam. Panjang Nim atau mandor kapalnya ini berkata, "자, 그물을 걸려 올렸으니까 이제 세척을 시작합시다." Kata ca ini artinya adalah oke, gitu ya. Oke, dikarenakan kita telah menarik jaringnya, i제 saat ini 세척을 시작합시다. Ayo kita mulai mencucinya, atau ayo kita mulai membersihkannya. Lalu Buka menjawab, "반장님, 세척은 고압 분사기로 하면 되지요." Pak Mandor, gitu ya. Secokun, mencucinya atau membersihkannya boleh jika dilakukan dengan menggunakan penyemprot bertekanan tinggi, kan? Seperti itu. Lalu yang Pak Mandor atau Pak Panjang Nim ini menjawab, "네, 맞아요." Ya, benar sekali. 세척하는 동안, selama membersihkannya, 찢어진 곳이 있는지 그물을 잘 살펴보세요. Ya, cobalah amati. Kata salpida itu mengamati. Kalau sal펴보세요, cobalah amati dengan baik jaring yang ada tempat yang robek atau tempat yang sobek. 그리고 찢어진 곳이 있으면, kemudian jika ada tempat yang robek, 그 부분을 묶어주세요. Saya mohon untuk mengikat bagian itu. Lalu yang Buka menjawab, "네, 알겠습니다." Ya, saya mengerti. 그런데 묶은 부분은, ya akan tetapi bagian yang telah diikat, 언제 수선해요? Kapan memperbaikinya? Seperti itu. Lalu yang Pak Panjang ini menjawab, 그물을 말린 후에 수선해야 돼요. Jadi harus memperbaikinya itu setelah mengeringkan ini jaringnya. Jadi kita harus memperbaikinya itu setelah kita mengeringkan jaringnya. 그물을 다 세척한 후에는, jadi setelah 후에 itu setelah ya punya, setelah kita mencuci bersih semua jaringnya, 넓게 펼쳐서 말려야 돼요. Jadi kata 넓게 펼쳐서 itu artinya adalah tebarkan secara luas, ya. Tebarkan secara luas itu kalau istilah Jawa itu adalah dijereng itu ya. Paham ya, dijereng ya. Jerenglah gitu ya. Jerenglah secara luas, pokoknya jerenglah lalu harus mengeringkannya. Maksudnya itu kita itu harus mengeringkannya dengan dijereng gitu ya. Jaringnya itu harus dijereng. Algo 있지요, Anda sudah tahu kan? Seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya bun, ada di track 258. Oke, selamat mendengarkan. 자, 그물을 끌어올렸으니까 이제 세척을 시작합시다. 반장님, 세척은 고압 분사기로 하면 되지요? 네, 맞아요. 세척하는 동안 찢어진 곳이 있는지 그물을 잘 살펴보세요. 그리고 찢어진 곳이 있으면 그 부분을 묶어주세요. 네, 알겠습니다. 그런데 묶은 부분은 언제 수선해요? 그물을 말린 후에 수선해야 돼요. 그물을 다 세척한 후에는 넓게 펼쳐서 말려야 돼요. 알고 있지요? 대답해봐요. Mari coba kita menjawabnya ya bun. Yang nomor 1, 그물은 무엇으로 세척해요? Jadi jaringnya itu harus dibersihkan atau dicuci ya. Harus jaringnya itu mencucinya dengan menggunakan apa? Seperti itu. Jadi jaringnya itu mencucinya itu dengan menggunakan apa? Jadi jawabannya adalah ini ya, 고압 분사기로. Jadi
Koap punsagiro secok heo. Jadi membersihkannya dengan menggunakan penyemprot bertekanan tinggi. Jadi koap punsagiro secok heo. Membersihkannya dengan penyemprot bertekanan tinggi. Sekarang yang nomor 2, kemuren secokhan huenen. Setelah membersihkan jaringnya, muosel heo, lalu melakukan apa? Ya, setelah membersihkan jaring ini ya. Setelah mencuci bersih semua jaringnya, jadi jawabannya ini. Napke pyoljoso malyoya 돼요. Jadi kita itu harus mengeringkannya dengan cara dijereng seperti itu. Selanjutnya, 지시된 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap. Seperti itu. Oke, mari kita bahas ya, Irwin. Ini kosakatanya yang pertama itu adalah 그물을 정리하다, merapikan jaring. Terus 다른 어구들을 점검하다, memeriksa alat-alat penangkapan ikan, ya, alat-alat penangkap ikan yang lain. Kita masukkan ke dalam kalimatnya, jadinya seperti ini. 지금 무슨 작업을 하고 있어요? Sekarang sedang melakukan pekerjaan apa? 그물을 정리하고 있어요. Sedang melakukan, sedang merapikan, ya, sedang merapikan jaring. Lalu 보감씨가 그물을 정리하는 동안, ya, selama saudara Bukam merapikan jaringnya, 저는, saya, 다른 어구들을 점검할게요. Jadi saya akan memeriksa alat-alat penangkap ikan yang lain. Seperti itu. Sekarang kita artikan kosakata yang di bawahnya ya, Repun ya. Oke, ini kosakata yang di bawahnya. 통발을 설치하다, memasang perangkap ikan. Lalu 부표를 설치하다, memasang pelampung. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. 지금 무슨 작업을 하고 있어요? 지금, sekarang, sedang melakukan pekerjaan apa? Lalu 통발을 설치하고 있어요. Jadi sedang memasang perangkap ikan. Bukam씨가 통발을 설치하는 동안, jadi saudara Bukam selama, ya, selama memasang perangkap ikan, ya, saudara Bukam selama memasang perangkap ikan, 저는, saya, 부표를 설치할게요. 부표를 설치할게요. Jadi saya akan memasang pelampung, seperti itu. Sekarang yang bareng bisa kalian dengarkan sendiri ya. 1. 넣는 낳는 쌓는 2. 놓네 낳네 쌓네. Sekarang kita lanjutkan yang awi ya Yerbun, yang kosakata 2 ini, yaitu tentang yang sikap kwalian awi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan budidaya perikanan. Yang pertama ada yang sikjang, budidaya ikan. Terus suco, ya, kata suco ini bisa diartikan tangki air ya, atau tong air atau gentong air itu ya. Bisa juga diartikan kolam ya. Jadi suco bisa diartikan gentong air, tangki air, atau bisa juga diartikan kolam. Pompe itu artinya adalah pompa. Mulgogi ya, mulgogi atau oryu itu adalah ikan atau ikan-ikanan. Sanso 공급기, oksigenator. Terus 온도계, termometer. Terus oryu 상태를 확인하다. Jadi memeriksa kondisi ikan. Jadi memeriksa kondisi ikan. 사료를 주다, memberikan pakan ikan. 수치를 측정하다, mengukur kualitas air. 어류를 선별하다, memilah ikan. Maksudnya membedakan ikan yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil. Itu namanya adalah 선별하다, memilah ya, memilah. Terus 추가하다, menambah. 예비용 itu
cadangan kata kuita. Kuita itu artinya adalah kusut atau terbelit ya, atau kita sebut dengan ruwet itu ya, misalnya itu benangnya ruwet ya, itu berbelit ya, atau kusut gitu juga bisa. Sanso nongto itu kadar oksigen. Chopita itu bukan melipat ya. Jadi kalau melipat itu chopta seperti ini. Kalau chopta itu melipat. Ya, kalau chopita itu artinya adalah terlipat ya, bukan melipat tapi terlipat chopita. Buku hata melapor, tepi hata itu bukan kau bersiap ya ya. Jadi tepi hata itu artinya adalah mengungsi atau bisa juga diartikan menyelamatkan diri. Terus yutung kian itu artinya adalah masa kedaluarsa atau masa berlaku. Bukan kok kedaluarsa ya, tapi masa kedaluarsa atau masa berlaku itu adalah yutung kian. Selanjutnya gerimul buku, lihatlah gambar, kemudian tewarel wansong hasil, sempurnakanlah percakapannya. Yang nomor 1, muhaku isoyo, sedang melakukan apa? Suwoni nopen kot kata so, suwon itu suhu air ya, suhu airnya, so sebab, kot kata sepertinya tinggi. Untuk kerel pakai nyarel ya, untuk kerel buku isos soyo, maka saya sedang melihat termometernya. Nomor 2, muhaku isoyo, sedang melakukan apa? Muli cal kungkup tujiana so, mul itu airnya, so sebab tidak mengalir dengan baik. Pomberel kuciko isossoyo, maka saya telah memperbaikinya ya, telah memperbaiki pompanya. Terus nomor 3 ya 여러분, 무슨 작업을 해야 돼요? Jadi harus melakukan pekerjaan apa? 수조의 물이 더러운 것 같으니까. Jadi airnya kolam nika dikarenakan sepertinya kotor. Suci를 ya, suci를 적정해 주세요. Saya mohon untuk mengukur kualitas airnya. Terus nomor 4, 무슨 작업을 해야 돼요? Harus melakukan pekerjaan apa? 물고기 한 대줄 사료를 창고에서 좀 가지고 오세요. Jadi bawalah datang. Cum ini nggak ada artinya ya, bisa diartikan sedikit, bisa diartikan ini adalah memperhalus kalimat di depannya. Jadi 물고기 한 대줄 사료를 창고에서 좀 가지고 오세요. 바wakanlah datang ya, bawakanlah datang dari gudang pakan yang akan diberikan untuk ikan. Jadi bawakanlah dari gudang pakan yang akan diberikan untuk ikan. Selanjutnya munbob ya, yang tata bahasa 2 ini. Jadi tata bahasa yang akan kita pelajari selanjutnya adalah bentuknya kirohata. Jadi kirohata itu apa? Menempel pada kata kerja untuk menunjukkan keputusan, resolusi, rencana atau janji. Ya, kita simpulkan artinya ya pun kalau ada kata kerja belakangnya ada kata kirohata, itu artinya adalah berencana untuk atau memutuskan untuk. Gitu aja belajarnya, simpel ya belajarnya ya. Sekarang kita langsung aja ke contohnya ya pun, saya besarkan biar lebih mantap. Contohnya, 제가 수조를 청소하기로 했어요. Jadi saya 기로했어요 itu berencana untuk membersihkan tangki airnya, atau saya berencana untuk membersihkan kolamnya. Seperti itu. Jadi kata suco bisa diartikan tangki air, bisa diartikan kolam ya. Terus bawahnya 다음 주에 펌프를 설치하기로 했습니다. Jadi 다음 주에 pada minggu depan ya, pokoknya minggu depan saya itu memutuskan untuk atau berencana untuk memasang pompa. bawahnya 오늘 산소 공급기를 점검하기로 했습니다. Jadi 오늘 hari ini saya berencana untuk atau saya memutuskan untuk memeriksa oksigenatornya. Yang latihan 1 ya 여러분, 보기와 같이 문장을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya ya 여러분 ya. 펌프에서 숨이 나요. Jadi timbul suara di pompanya. Jadi timbul suara di pompanya. 그래요? Begitukah?
그럼 오늘 펌버를 점검합시다. Kalau begitu hari ini ayo kita periksa pompanya. Jadi kita masukkan jadi kalimatnya itu seperti ini ya 여러분. 펌버에서 솜이 나서. Jadi so itu sebab ya, sebab terjadi suara atau sebab timbul suara di pompanya. 오늘 펌버를 점검하기로 했어요. Maka hari ini saya memutuskan untuk memeriksa pompanya, atau hari ini berencana untuk memeriksa pompanya. Jadi kita rubah menjadi pola kalimat berencana untuk atau memutuskan untuk. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분. 수조에 이물질이 많아요. Jadi banyak kotoran di kolamnya, atau banyak kotoran di suco itu adalah tangki airnya. Jadi 이물질 itu bisa diartikan kotoran, bisa diartikan benda asing ya 여러분. 그래요? begitukah? 그러면 jika begitu 이따가 nanti 같이 수조 청소를 합시다. Ayo kita membersihkan kolamnya sama-sama, atau ayo kita membersihkan tangki airnya bersama-sama. Jadi kita rubah jadi kalimatnya seperti ini. 수조에 이물질이 많아서. Jadi suatu sebab banyak kotoran di kolamnya. 이따가 같이 수조 청소를 하기로 했어요. Nanti ya, memutuskan untuk membersihkan kolam bersama-sama. Nomor 2, 양식장에 물고기들이 많이 자란 것 같아요. Jadi 물고기들 itu adalah ikan-ikan ya. Ikan-ikannya budidaya, tempat budidaya ikan. Jadi ikan-ikannya tempat budidaya ikan 많이 자란 것 같아요. Sepertinya itu banyak tumbuh ya, maksudnya sepertinya itu banyak yang telah besar ikan-ikannya itu. 오후에까지 선별 작업을 합시다. Jadi pada siang hari nanti ayo kita bekerja mensortir atau memilah bersama-sama. Jadi kita jadikan kalimatnya menjadi bentuk berencana untuk atau memutuskan untuk, jadinya seperti ini. 물고기들이 많이 자란 것 같아서. So itu sebab ya. Jadi 물고기들 itu ikan-ikannya, suatu sebab, ikan-ikannya sebab, sepertinya itu banyak yang tumbuh, maksudnya banyak yang sudah besar. 오후에 pada siang hari nanti 같이 선별 작업을 하기로 했어요. Pada siang hari nanti memutuskan untuk bekerja memilah bersama-sama atau mensortir bersama-sama. Nomor 3, 물고기 사료가 얼마 남지 않았어요. Jadi 얼마 남지 않았어요. Kalau nam itu sisa. Kalau 남지 않았어 berarti tidak sisa ya. Jadi tidak sisa seberapa. Jadi kalau 얼마 남지 않았어 tidak sisa seberapa diartikan adalah tinggal sisa sedikit. 물고기 사료가 얼마 남지 않았어요. Jadi pakan ikannya itu tinggal sisa sedikit. Kram 오늘 주문합시다. Kalau begitu, ayo kita memesan hari ini. Jadi kalimatnya seperti ini. 물고기 사료가 얼마 남지 않아서. Pakan ikannya sebab tinggal sisa sedikit. 오늘 hari ini 주문하기로 했어요. Hari ini memutuskan untuk memesannya. Seperti itu ya. sekarang yang latihan 2 ya 여러분. 보기와 같이 알맞은 것을 연결하고 문장을 쓰세요. Sambungkanlah hal, atau dalam hal ini adalah kalimat ya. Sambungkanlah kalimat yang benar sama seperti dengan contohnya. Kemudian 문장을 쓰세요. Tulislah kalimatnya. Intinya kita disuruh menyambungkan, lalu kita disuruh menulis seperti contohnya ini. Seperti itu. Oke, contohnya kita artikan 사료의 유통기한이 지나다. Kata 유통기한 itu adalah masa kadaluarsa. Masa kadaluarsanya pakan itu telah terlewat. Jadi hubungannya adalah dengan kalimat yang ini, yang dicoret ini ya. 새로 사온 사료로
bakuda. Jadi menukarnya dengan pakan yang datang dibeli baru. Maksudnya itu diganti dengan pakan yang baru. Seperti itu. Jadi kalimatnya saryoe yutongiani jinaso. Jadi so itu sebab ya. Sebab masa kedaluarsanya pakan itu telah terlewat. Sero saun saryoro paku kiro hesoyo. Maka saya telah memutuskan untuk mengganti dengan pakan yang telah datang dibeli baru. Maksudnya itu saya memutuskan untuk menukar atau mengganti dengan pakan yang baru. Seperti itu. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분. 산소 농도가 낮다 itu adalah 산소 농도 itu adalah kadar oksigen. Kadar oksigennya itu rendah. Berarti hubungannya dengan kalimat yang mana? Hubungannya adalah dengan kalimat yang ini ya 여러분. Oke, kadar oksigennya rendah. Jadi 산소 공급기를 한 대 더 설치하다. Jadi memasang 1 unit lagi oksigenator. Ya, jadi kalau dirubah menjadi kalimatnya seperti ini. 산소 농도가 낮아서 so itu sebab ya, sebab kadar oksigennya rendah. Ya, 산소 공급기를 한 대 더 설치하기로 했습니다. Jadi saya memutuskan untuk memasang 1 unit lagi oksigenatornya. Nomor 2 ya, 수조의 수온이 높다. Kata suon itu adalah suhu air ya. Suhu airnya kolam atau suhu airnya tangki air itu sangatlah tinggi. Jadi hubungannya dengan yang mana ya bun? Jadi yang ini ya. 온도를 조절하다 itu adalah menyesuaikan suhunya atau mengatur suhunya. Jadi dirubah kalimatnya jadinya seperti kalimat nomor 2 ini. Sudah saya tulis ya biar lebih cepat ya. 수조의 수온이 높아서 so itu sebab ya. Sebab suhu airnya kolam itu tinggi atau sebab suhu airnya tangki air itu tinggi. 온도를 조절하기로 했어요. Maka saya memutuskan untuk ya mengatur suhunya atau memutuskan untuk menyesuaikan suhunya. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. 펌프의 문제가 발견되다. Kata munje itu masalah ya. Masalah pada pompanya itu telah ditemukan. Ya, masalah pada pompanya itu telah ditemukan. Maka ini kita sambungkan dengan yang ini ya. Surirel matkita. Matkita itu artinya adalah menitipkan, ya bisa juga diartikan memasrahkan untuk suri, diperbaiki. Jadi dirubah menjadi kalimat seperti ini. 펌프의 문제가 발견돼서 so itu sebab ya. Sebab masalah pada pipanya sebab masalah pada pompanya itu telah ditemukan. 수리를 맡기기로 했어요. Maka saya telah memutuskan untuk memasrahkan untuk diperbaiki. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 대화 2 ya pun, yang percakapan 2 ini. Jadi di percakapan 2 ini ada percakapan antara 사장님 atau bos pemilik budidaya ikan ini dan saudara Bukam. Jadi 사장님 berkata, 오늘 새 양식장에 펌프를 설치하기로 했지요. 오늘 hari ini kita telah berencana untuk memasang pompa di tempat budidaya ikan yang baru kan. Jadi Pak Bosnya bilang seperti itu. Lalu Buka menjawab, 네 사장님, ya bos, 어떻게 설치하면 되는지 알려주시면 제가 하겠습니다. Jadi jika memberitahuku ya bagaimanakah memasangnya, saya akan mengerjakannya atau saya akan melakukannya. Lalu yang 사장님 atau bos pemilik budidaya ikan ini menjawab, 먼저 펌프의 위치를 정하고. Jadi 먼저 terlebih dahulu itu kamu harus menentukan atau tentukanlah posisi pompanya, kemudian 바닥에 고정해야 돼요. Maka kamu itu harus menguncinya ya, menguncinya di lantai.
그다음에 berikutnya pembawa suco를 hus으로 연결해야 돼요. Kamu harus menyambung dengan selang, tangki air, dan pompanya. Lalu yang buka menjawab, 알겠습니다, saya mengerti, atau saya sudah mengerti. hus를 연결할 때, saat menyambungkan selangnya, 주의할 점이 있어요. Apakah ada poin yang harus diperhatikan, atau apakah ada poin yang diperhatikan? Lalu yang bos menjawab, 네, hus가 꼬이거나 접히지 않도록 특별히 주의해야 돼요. Ya, ini ya, kamu itu harus memperhatikan secara khusus supaya tidak tertekuk ya ataupun terbelit selangnya. Ya, jadi ya, kamu itu harus memperhatikan secara khusus supaya selangnya itu tidak terlipat ya ataupun terbelit seperti itu. 물이 잘 흐르게 해야 하니까요. Dikarenakan airnya itu harus mengalir dengan baik ya. Lalu yang buka menjawab, 알겠습니다, saya mengerti, 조심해서, saya akan hati-hati, lalu 연결하겠습니다, saya akan menyambungkannya. Lalu 사장님 menjawab, 설치 작업이 끝나면 jika selesai pekerjaan memasang atau jika telah selesai pekerjaan pemasangan, 나한테 알려주세요. Ya, beritahu kepadaku atau beritahu saya. pompa 잘 작동하는지, ya, pompanya itu sudah beroperasi dengan baik atau belum. 같이 확인하기로 해요. Kita akan berniat ya, saya akan berniat untuk memeriksanya bersama-sama seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya, ada di track 260 ya Adapun ya. Oke, selamat mendengarkan. 오늘 새 양식장에 펌프를 설치하기로 했지요. 네, 사장님. 어떻게 설치하면 되는지 알려주시면 제가 하겠습니다. 먼저 펌프의 위치를 정하고 바닥에 고정해야 돼요. 그 다음 펌프와 수조를 호스로 연결해야 돼요. 알겠습니다. 호수를 연결할 때 주의할 점이 있어요? 네. 호스가 꼬이거나 접히지 않도록 특별히 주의해야 돼요. 물이 잘 흐르게 해야 하니까요. 알겠습니다. 조심해서 연결하겠습니다. 설치 작업이 끝나면 나한테 알려주세요. 펌프가 잘 작동하는지 같이 확인하기로 해요. Kita bebayo, mari coba kita menjawabnya ya Adapun yang nomor 1, 오늘 할일은 뭐예요? Kata halil itu adalah pekerjaan, kata el ini artinya adalah yang akan ya. Jadi 오늘 halil berarti pekerjaan yang akan dilakukan hari ini itu apa? Ya, pekerjaan yang akan dilakukan hari ini itu apa? Jadi jawabannya tadi ini ya. Ya, 새 양식장에 펌프를 설치하기로 해요. Bukan 하기로 했어요. Kalau 하기로 했어 seperti ini telah berencana untuk. Kalau 하기로 해요 itu akan berencana untuk ya. Pakai 해요 bukan 했어요. Jadi jawabannya adalah 새 양식장에 펌프를 설치하기로 해요. Jadi sudah berencana untuk, akan berencana untuk memasang pompa di tempat budidaya ikan yang baru. Kenapa pakai hagi로 해요? Karena ini adalah 오늘 할일 ya, pekerjaan yang akan dilakukan. Berarti kan belum dilakukan. Itu apa? Jadi akan berencana untuk, ini tadi akan berencana untuk memasang pompa di tempat budidaya ikan yang baru. Ya, seperti itu. Sekarang yang nomor 2 ya, 호스를 연결할 때 saat menyambungkan selang, 주의할 점이 뭐예요? Apakah poin yang diperhatikan
Jadi jawabannya adalah yang ini ya 여러분 ya. 우스가 꼬이거나 접이지 않도록 특별히 주의해야 돼요. Kita itu harus memperhatikan secara khusus supaya selangnya itu tidak terlipat ataupun terbelit. Ini jawabannya. 제시된 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap. Sekarang kita bahas ya 여러분, ini ya udah saya besarkan biar lebih mantap ya. Yang sikjang 정소 itu artinya adalah membersihkan tempat budidaya ikan. 어웨하다 melakukannya itu pada siang hari atau pada siang nanti ya. Terus 수온도도 점검하다. Jadi memeriksa juga suhu tangki airnya atau memeriksa juga suhu kolamnya. Kita masukkan dalam kalimat jadinya seperti ini. Yang sikjang 정수는 jadi membersihkan tempat budidaya ikannya. 언제 하기로 했어요? Itu telah berniat untuk melakukannya kapan? 오후에 하기로 했어요. Jadi telah berniat untuk melakukannya pada siang nanti. Yang sikjang 정수가 끝나면 jika selesai pembersihan tempat budidaya ikannya, 수온도도 점검해 주세요. Saya mohon untuk memeriksa juga suhu tangki airnya atau suhu kolamnya. Seperti itu. Sekarang yang kosakata di bawahnya ya Bun ya, kita artikan. Oke, kosakata di bawahnya 수질 점검 itu adalah memeriksa kualitas air. 점검 시간 후에 점심 시간 후에 점검하다. Jadi memeriksa setelah jam makan siang. 결과를 사장님께 보고하다. Jadi melaporkan hasilnya kepada 사장님 atau kepada bos. Kita masukkan ke dalam kalimatnya 수질 점검. Jadi 수질 점검은 언제 하기로 했어요? Jadi memeriksa kualitas airnya itu berencana melakukannya itu kapan? 점심시간 후에 점검하기로 했어요. Saya itu berencana memeriksanya setelah jam makan siang. Lalu 수질 점검이 ya, jadi ini bukan ga tapi diganti dengan i karena 수질 점검 itu huruf terakhirnya m, jadi bukan 수질 점검 ga tapi 수질 점검이 끝나면 jika selesai memeriksa kualitas airnya. Lalu 결과를 사장님께 보고해 주세요. Saya mohon untuk melaporkan hasilnya kepada 사장님 atau kepada bos. Selanjutnya 유용한 표현, jadi ekspresi yang bermanfaat atau ekspresi yang berguna. Jadi polanya itu kalimatnya adalah 한잔 할까요? Ingat kalau ada pola kalimat 할까요 itu fungsinya bisa diartikan itu adalah memberikan nasihat untuk orang lain ya, atau bisa juga diartikan itu adalah meminta saran dari orang lain. Antara dua itu ya. Apabila digunakan untuk memberikan nasihat untuk orang lain itu kita artikan bagaimana kalau. Apabila kita artikan sebagai meminta saran atau meminta pendapat dari orang lain kita artikan itu sebaiknya. Jadi 한잔 할까요 kita artikan bagaimana kalau. Bagaimana kalau kita minum-minum, seperti itu ya. Jadi contoh kalimatnya seperti ini, contoh percakapannya. 오늘 저녁에 한잔 할까요? Ya, hari ini bagaimana kalau kita bagaimana kalau kita minum-minum pada malam hari ini, seperti itu. Jadi menawarkan kepada orang lain. Lalu, 좋아요. Oke lah, baguslah. 어디에서 만날까요? Tapi yang alkayo di sini kita artikan sebaiknya, meminta saran atau pendapat dari orang lain. Sebaiknya, ya alkayo, sebaiknya kita bertemu di mana? Seperti itu. Coba kita dengarkan ya Yarbun ya, listeningnya lalu kita pahami. 한 잔 할까요? 오늘 저녁에 한잔 할까요? 좋아요. 어디에서 만날까요?
Sekarang kita lanjutkan yang munwawa 정보, jadi budaya dan informasi. Jadi budaya dan informasi di bab 47 ini pembahasannya adalah tentang 한국의 양식업. 양식업 itu artinya adalah budidaya perikanan atau budidaya perairannya Korea. Mari kita bahas ya pun artikelnya, lalu kita pahami ini artikelnya. Oke. 양식업은 연근해 혹은 인근 연안에서 조개류, 해조류, 어류 등을 양식하는 산업으로 해양 자원 관리 및 수산물 공급에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek en ya 여러분. 양식업 budidaya perikanan, 산업으로 sebagai industri, 양식하는 yang membudidayakan, 어류 ikan-ikanan, 해조류 rumput laut, 조개류 kerang-kerangan, 인근 연안에서 di sekitar pantai, 혹은 atau 연근해 di perairan pesisir. Jadi kita artikan budidaya perikanan atau budidaya perairan sebagai industri yang membudidayakan ikan-ikanan, rumput laut, lalu kerang-kerangan di sekitar pantai atau di perairan pesisir. 해양 자원 관리 및 수산물 공급에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 담당하고 있습니다. Itu bertanggung jawab atau memegang peran ya, memegang 역할 peran, 중요한 yang penting, 공급에서 dalam penyediaan atau di penyediaan, kita artikan dalam penyediaan susan hasil laut, mit dan kuali pengelolaan jawan sumber daya alam hayang kelautan. Ini ya. Kita ulang lagi tadi. Jadi budidaya perikanan sebagai industri yang membudidayakan ikan-ikanan, rumput laut, kerang-kerangan di sekitar pantai atau di perairan pesisir itu memegang tanggung jawab atau memegang peran yang penting dalam penyediaan hasil laut dan pengelolaan sumber daya alam kelautan. 한국은 3년이 바다로 둘러싸여 있어 양식업에 적합한 환경을 갖추고 있습니다. 한국, Korea 둘러싸여 있어 dikelilingi 바다로 oleh laut 3년 3 sisi. 갖추고 있습니다. memiliki 환경 lingkungan 적합한 yang ideal 양식업에 untuk usaha budidaya perairan. Jadi kita artikan dari partikel subjek ya punya. 한국, Korea itu dikelilingi oleh 3 sisi laut sehingga memiliki lingkungan yang ideal untuk usaha budidaya perairan. Selanjutnya, 2022년 수산물 생산량을 기준으로 볼 때 양식업은 농업을 주월하여 그 비중을 높여가고 있으며 한국은 양식 생산량에 있어 전 세계 상위 10개국에 포함됩니다. 볼 때 saat melihat 기준으로 dengan standar 생산량 jumlah produksi susan hasil laut 2022년 tahun 2022. Jadi kita artikan saat kita melihat dengan standar jumlah produksi hasil laut pada tahun 2022 양식업은 업을 주월하여 그 비중을 높여가고 있으며 양식업은 jadi 양식업 industri budidaya perikanan atau industri budidaya perairan 높여가고 있으며 itu mulai meninggikan atau mulai memperbesar ke bi중 prioritasnya itu 주월하여 dengan melampaui of industri perikanan. Jadi kita penggal dari sini, industri budidaya perairan itu mulai meninggikan prioritasnya itu dengan melampaui industri perikanan. 한국은 양식 생산량에 있어 전 세계 상위 10개국에 포함됩니다. 포함됩니다 termasuk 10개국 10 negara 상위 peringkat atas 전 세계 seluruh dunia. 있어 yang mempunyai 생산량에 jumlah produksi 양식 industri
kelautan atau industri perairan. Jadi Korea, ya, Hanggukeun Korea itu termasuk dalam 10 negara peringkat atas ya di seluruh dunia yang mempunyai jumlah produksi industri perairan. 한국에서는 연근의 양식업을 통하여 한국에서는 jadi di Korea 통하여 melalui 양식업 industri perairan 연근의 pesisir pantai ya, jadi kita penggal dari sini di Korea melalui industri perairan di pesisir pantai 굴, 새우, 조개 등 다양한 수산물이 생산되고 있는데 itu diproduksilah 생산되고 있는데 itu diproduksi susanmul hasil laut tayangan susanmul berbagai macam hasil laut. Maka Korea itu diproduksilah berbagai macam hasil laut yang berupa 조개, kerang, udang, lalu tiram. 근데 lalu 영양소가 풍부한 해조류나 고품질의 어류 등 고부가가치의 수산물로 범위가 확대되고 있습니다. 확대되고 있습니다. diperluas 범위 ruang lingkupnya 고부가가치의 수산물로 dengan hasil laut yang bernilai tambah tinggi dengan berupa 고부질의 어류 ikan-ikanan kualitas tinggi atau 영양소가 풍부한 해조류 rumput laut yang kaya akan nutrisi. Jadi ini ya, lalu diperluas juga ruang lingkupnya dengan hasil laut yang bernilai tambah tinggi yang berupa ikan-ikan yang berkualitas tinggi atau rumput laut yang kaya akan nutrisi. Selanjutnya, 또한 수조의 수질을 자동으로 조절하거나 센서를 통해 양식장의 환경 변화를 실시간으로 감지하는 등 다양한 기술이 도입되어 양식의 효율성을 높이고 있습니다. Jadi tuan dan lagi tonge melalui sensor kona ataupun 자동으로 조절하다 itu adalah pengaturan secara otomatis sucil kualitas air sujo dalam tangki. Tuan dan lagi melalui sensor ataupun pengaturan secara otomatis kualitas air dalam tangki 양식장의 환경 변화를 실시간으로 감지하는 등 다양한 기술이 도입되어 양식의 효율성을 높이고 있습니다. ditingkatkanlah 효율성 efisiensi 양식 budidaya perairan 도입되어 dengan diperkenalkan tayangan 기술 berbagai macam teknologi 감지하는 yang mendeteksi 실시간으로 secara real time 환경 변화 perubahan lingkungan 양식장 di dalam tempat budidaya perairan. Jadi melalui sensor ataupun pengaturan secara otomatis kualitas air dalam tangki, maka ditingkatkanlah efisiensi budidaya perairan dengan diperkenalkannya berbagai macam teknologi yang mendeteksi secara real time perubahan lingkungan di dalam tempat budidaya perairan. Ipunman Anira bukan hanya ini. 친환경 양식 방법을 개발하고 dikembangkan juga metode budidaya perairan yang ramah lingkungan. Kemudian 양식장 주변의 환경 monitoring을 강화하는, jadi diperkuat juga pemantauan, lalu diperkuat juga pemantauan lingkungan ya, pemantauan lingkungan sekitar tempat budidaya perairan. 등 미래 시대에 건강한 먹거리를 제공하기 위해 환경 보호와 자원 관리에도 힘을 쏟고 있습니다. jadi 힘 쏟고 있습니다. berupaya juga 자원 관리에, jadi pada pengelolaan sumber daya alam. 보호 melindungi 환경 lingkungan, 기위해 untuk
제공하기 위해 untuk menyediakan 먹거리, makanan, 건강한 먹거리, makanan yang sehat, 미래 시대, pada generasi masa depan. Jadi kita ulang ya yarbun ya. Bukan hanya ini saja, tapi juga dikembangkan juga metode budidaya perairan yang ramah lingkungan. Kemudian diperkuat juga pemantauan ya, memperkuat juga pemantauan lingkungan sekitar tempat budidaya perairan. Lalu berupaya juga pada pengelolaan sumber daya alam dan melindungi lingkungan untuk menyediakan makanan yang sehat untuk generasi masa depan. 확인해요. Mari kita konfirmasi kembali ya 여러분. Jadi tukuwa 활동에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara tentang aktivitas perikanan atau aktivitas penangkapan ikan dan peralatan perikanan atau peralatan penangkapan ikan. Lalu yang sikap에서 사용하는 장비의 이름을 말할 수 있다. Kita bisa berbicara nama atau kita bisa mengatakan nama perlengkapan yang digunakan di tempat budidaya perairan. Selanjutnya, 결심한 것이나 결정한 것을 표정할 수 있다. Kita bisa mengekspresikan atau mengungkapkan hal yang telah diputuskan atau hal yang telah diniatkan. Selanjutnya yang EPS topik 읽기 ya 여러분, yang nomor 1. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Ya, tongbal. Tongbal itu apa? Tongbal itu adalah perangkap ikan ya, Jadi perangkap ikan itu adalah yang nomor, jawabannya jelas ya nomor 1 ya, gampang ya. Oke, sambil mengingat kosakata, kalau nomor 2 ini apa? Nomor 2 itu adalah jaring ya, gemul. Nomor 3 itu adalah bupyo, pelampung. Nomor 4 itu adalah tali tambang atau bajul. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분, 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan ya. 젖은 그물은 햇빛에 점점 후에 보관해야 합니다. Jadi kita penggal dari sini. Gemul itu apa? Gemul jaring. Kata 젖다 itu artinya basah. Kalau 젖은 gemul berarti jaring yang basah. 보관해야 합니다. Itu harus disimpan setelah titik pada sinar matahari. Ya, setelah apa kira-kira? Nomor 1. 데운 후에, setelah dipanaskan atau setelah dihangatkan pada sinar matahari. Nomor 2, marin hue, setelah dikeringkan pada sinar matahari. Nomor 3, teun hue, setelah dibakar pada sinar matahari. Nomor 4, nokin hue, setelah dicairkan pada sinar matahari. Jadi jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah nomor 2. Marin hue, setelah dikeringkan. Jadi kita artikan 젖은 그물은 jaring yang telah basah, ya jaring yang basah harus disimpan setelah kita mengeringkannya pada sinar matahari. Oke, 정답은 2번입니다. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분, 빈간에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. Jadi pilih ekspresi yang benar, pergi masukkan pada pinggan atau kolomnya, lalu sempurnakanlah kalimatnya. Oke, 지금 사용하는 펌프의 솜이 심합니다. Jadi 지금 itu sekarang ya, 솜 itu suara, kita penggal dari sini. Suaranya pompa yang sedang digunakan sekarang ini sangatlah berisik, sangatlah parah gitu ya. Jadi suaranya pompa yang sedang digunakan sekarang itu sangatlah parah. 그래서 oleh karena itu atau sehingga 새로운 펌프를 sehingga saya berniat untuk pompa yang baru. Kira-kira berniat untuk apa? Nomor 1, 청소하려고 합니다. Berniat untuk membersihkan pompa yang baru. Nomor 2, 측정하려고 합니다. Berniat untuk mengukur pompa yang baru.
Nomor 3, bukan 하려고 합니다. Berniat untuk menyimpan pompa yang baru. Nomor 4, 설치하려고 합니다. Berniat untuk memasang pompa yang baru. Jadi jawabannya yang tepat nomor berapa ya, Rebun? Jawabannya adalah yang nomor 4 ya. Berniat untuk memasang pompa yang baru. Jadi kita artikan suara pompa, suaranya pompa yang sedang digunakan sekarang ini sangatlah parah atau sangatlah berisik. Sehingga saya berniat untuk memasang pompa yang baru. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang yang soal nomor 4 ya 여러분. 다음은 무엇에 대한 설명입니까? Berikut ini adalah penjelasan tentang apa? Oke, mari kita bahas. 양식장에서 물고기를 크기와 건강 상태에 따라 분류하는 작업입니다. 작업 itu pekerjaan. Jadi pekerjaan yang mengklasifikasikan atau pekerjaan yang membeda-bedakan ya, tergantung pada atau sesuai pada kondisi kesehatan dan besarnya atau ukurannya ikan di tempat budidaya ikan atau tempat budidaya perairan. Itu namanya apa? Nomor 1, Jeko Jakob. Itu adalah pekerjaan penyingkiran atau pekerjaan penghapusan atau pekerjaan pembasmian atau penghilangan ya. Misalnya penghilangan rumput ya, penghilangan sampah dan lain-lainnya. Pokoknya pekerjaan yang menghilangkan sesuatu ya. Terus nomor 2, Sonbyol Jakob. Itu adalah pekerjaan pemilahan. Nomor 3, Cula Jakob, pekerjaan ini pemberangkatan atau pekerjaan pemasaran ya, atau pekerjaan pendistribusian barang. Nomor 4, Kyoje Jakob, pekerjaan penggantian. Jadi jawabannya itu adalah nomor berapa? Adalah pekerjaan ini ya, pensortiran. Jadi pekerjaan pensortiran atau pekerjaan pemilahan. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang soal nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고 baca tulisan berikut. Kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini. Oke, mari kita bahas. 양식업은 조개, 해조류, 어류 등을 기르는 산업을 말합니다. Kita penggal dari partikel subjek en. 양식업, industri budidaya perairan, itu 말합니다. Merupakan industri yang membesarkan aneka ikan, lalu rumput laut, lalu kerang. 한국에서는 굴, 새우, 조개 등 다양한 수산물이 양식되고 있는데 jadi kita penggal dari sini, 한국에서는 di Korea dibudidayakan tayangan susanmul, itu berbagai macam hasil laut yang berupa kerang, udang, lalu tiram. 근데 고부가가지의 수산물로 범위가 확대되고 있습니다. lalu diperbesar juga ruang lingkupnya sebagai hasil laut yang, jadi hasil laut bernilai tambah tinggi. Jadi diperbesar ruang lingkupnya sebagai hasil laut yang bernilai tambah tinggi. 한국의 양식업은 industri budidaya perikanan Korea 생산량을 기준으로 이미 어업의 생산량을 넘어섰으며 jadi industri budidaya perairan Korea ini itu telah melebihi jumlah produksi dari industri perikanan dengan standar jumlah produksinya. 다양한 기술을 도입하여 양식의 효율성을 높이고 있습니다. Lalu ditingkatkan efisiensinya, ya ditingkatkan efisiensi budidayanya itu dengan diperkenalkan berbagai macam teknologi. Sekarang kita artikan opsinya yang nomor 1, 2, 3, 4, lalu kita cocokkan ya kira-kira yang sama dengan isi artikel yang kita baca tadi itu yang nomor berapa? Nomor 1,
한국에서는 조개를 양식하지 않습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek en atau nen. 한국에서는 di Korea itu tidak membudidayakan joge. Joge itu kerang. Di Korea tidak membudidayakan kerang. Padahal tadi membudidayakan kerang ya. Jadi nomor 1 tidak sesuai. Nomor 2, 한국은 양식업보다 업의 생산량이 많습니다. Jadi kita penggal dari sini, Korea itu lebih banyak jumlah produksi perikanan dibandingkan jumlah produksi industri budidaya perairan. Jadi Korea itu lebih banyak jumlah produksi perikanannya dibandingkan industri budidaya perairannya. Padahal kebalik ya, industri perairan itu jauh lebih banyak dibandingkan perikanan. Jadi nomor 2 ini tidak sesuai ya 여러분 ya. Nomor 3, 한국에서 양식되는 수산물은, kita penggal dari sini, hasil laut yang telah dibudidayakan di Korea. Jadi hasil laut yang dibudidayakan di Korea, 해조류에 한정됩니다. Itu dibatasi atau terbatas hanya pada kerang saja. Terbatas pada rumput laut saja. Jadi salah ya. Jadi hasil laut yang dibudidayakan di Korea itu hanya terbatas pada rumput laut saja. Padahal tadi kan ada ikan, ada kerang, ya ada tiram. Jadi bukan hanya rumput laut saja. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai ya 여러분. Nomor 1, 2, 3 tidak sesuai. Jadi jawabannya jelas nomor 4. Kita artikan yang nomor 4. 한국은 효율적인 양식을 위해 다양한 기술을 도입하고 있습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek. Korea itu diperkenalkan, memperkenalkan ya, karena doibata. Jadi Korea itu memperkenalkan berbagai macam teknologi untuk budidaya yang efisien. Jadi jawabannya itu adalah nomor 4. Betul ya? 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분. Yang nomor 1, 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian dalam 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba nomor 1 kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 선장님, 지금 무슨 작업을 해야 돼요? 그물을 끌어올려야 돼요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 선장님, 지금 무슨 작업을 해야 돼요? Kata 선장님 itu adalah kapten kapal. Ya kita sebut aja kapten gitu ya. Kapten, sekarang harus bekerja apa? 그물을 끌어올려야 돼요. Harus menarik jaringnya. Menarik jaring berarti gambar nomor berapa ya 여러분? Gambar menarik jaring. Kalau nomor 4 ini bukan ya, nomor 4 menarik perangkap ikan ini. Jadi jawabannya itu adalah, kalau nomor 1 ini adalah memperbaiki jaring, jawabannya adalah nomor 2 ya, menarik jaring. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Ya, yang opsi pertama, 네, 수조가 커요. Ya, tangki airnya besar. Jadi kata sujo ini bisa diartikan tangki air, bisa diartikan itu kolam ya 여러분 ya. Ya, kolamnya besar atau ya tangki airnya besar. Nomor 2, 네, 수조가 많아요. Ya, tangki airnya banyak atau ya kolamnya banyak. Nomor 3, 아니요, 수조가 더러워요. Tidak, kolam renangnya, kolam renang. Tidak, tangki airnya itu kotor. Nomor 4, 아니요, 수조가 너무 깊어요. Tidak, tangki airnya atau tidak kolamnya itu sangatlah dalam. Seperti itu. Coba nomor 2 kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 수조가 깨끗해요? 1. 네, 수조가 커요.
2. 네, 수조가 많아요. 3. 아니요, 수조가 더러워요. 4. 아니요, 수조가 너무 깊어요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 수조가 깨끗해요. Apakah tangki airnya bersih? Seperti itu. Kalau ada pertanyaan apakah tangki airnya bersih, jadi jawabannya nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 3. Tidak, tangki airnya kotor. Oke, 정답은 3번입니다. Yang soal nomor 3 ya 여러분. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua orang sedang berbicara tentang apa? Ya, nomor 1 cakap sikan jam kerja, nomor 2 cakap 장소 tempat kerja, nomor 3 cakap 순서 urutan kerja, nomor 4 cakap 복장 pakaian kerja. Coba nomor 3 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa? 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 배에 오르기 전에 구명조끼를 입으세요. 네, 빨리 입고 오겠습니다. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 배에 오르기 전에 구명조끼를 입으세요. Jadi oruda itu menaiki ya. Naik, kata oruki jone berarti sebelum naik. Sebelum naik ke kapal, pakailah atau kenakanlah rompi penyelamat. Ne pali ipko, ya saya akan memakai secepatnya. Kemudian ogesmida, saya akan datang kembali. Kira-kira jawabannya nomor berapa? Ini itu adalah dua orang ini berbicara tentang apa? Jadi jawabannya itu adalah 작업 복장, itu adalah pakaian kerja, yaitu adalah rompi penyelamat itu. 정답은 4번입니다. Sekarang yang soal nomor 4 ya 여러분. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan atau sebagai kata yang berhubungan. Sekarang yang opsi pertama kita artikan 넓게 펼쳐서 말렸어요. Jadi kata 펼치다 itu menebarkan, kata 넓게 secara luas. Jadi kita artikan menebarkan secara luas, lalu saya telah mengeringkannya. Jadi kita artikan 넓게 펼쳐서 itu kita artikan jereng itu ya, menjereng. Jadi menjerengnya lalu saya telah mengeringkannya. Nomor 2, 물고기가 많이 잡혔네요. Jadi 물고기 ikan banyak yang tertangkap ya. Nomor 3, 고압 분사기를 가져올게요. saya akan membawa datang. Ini alat penyemprot bertekanan tinggi. Nomor 4, 뜰채도 준비하는 게 좋겠어요. Jadi alangkah baiknya mempersiapkan juga jaring tangan. Seperti itu. Coba nomor 4 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa? 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 이제 그물 세척을 시작합시다. 1. 넓게 펼쳐서 말렸어요. 2. 물고기가 많이 잡혔네요. 3. 고압 분사기를 가져올게요. 4. 뜰채도 준비하는 게 좋겠어요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 이제 그물 세척을 시작합시다. Jadi saat ini ayo kita mulai mencuci jaringnya. Jadi saat ini ayo kita mulai mencuci jaringnya. Kalau ada orang ngomong seperti itu berarti lanjutannya itu yang nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. 고압 분사기를 가져올게요. Saya akan membawa datang alat penyemprot bertekanan tingginya.
Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu apa? Maksudnya itu yang opsi keberapa? Yang nomor 1, 부표는 끌어올리면 안 됩니다. 부표 pelampungnya tidak boleh jika ditarik. Nomor 2, 로버를 부표에 연결해야 합니다. Harus menyambungkan, ya relnya di sini harus menyambungkan tali pada pelampungnya. Nomor 3, yang manggiro 그물을 끌어올릴 겁니다. Jadi kemungkinan akan menarik jaringnya dengan menggunakan yang manggi atau mesin penarik jaring. Nomor 4, 로버를 발로 잡고 작업해야 합니다. Harus bekerja dengan memegang talinya dengan menggunakan kaki. Jadi artinya seperti itu ya. Jadi harus bekerja dengan memegang, relnya di sini ya. Harus bekerja dengan memegang talinya dengan menggunakan kaki. Seperti itu. Coba nomor 5 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 그물 위치를 확인했으니 양만기를 준비하고 로프를 연결해 주세요. 네. 그럼 로프를 연결하고 바로 그물을 끌어올릴까요? 좋아요. 부표도 같이 올려주세요. 그리고 끌어올릴 때 로프에 발이 걸리지 않게 조심하세요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. Kemul wijiral 확인했으니. Ini itu singkatan dari kata nikah. Nikah itu artinya adalah dikarenakan. Dikarenakan saya telah mengecek posisi jaringnya. Yang manggil을 준비하고 persiapkanlah mesin penarik jaringnya. Kemudian 로버를 연결해 주세요. Saya mohon untuk menyambungkan talinya. Terus yang ini menjawab, 네, 그럼 로버를 연결하고, ya, kalau begitu saya akan menyambungkan talinya, kemudian 바로 그물을 끌어올릴까요? Apakah sebaiknya menarik ya? Apakah sebaiknya menarik jaringnya secara langsung? Seperti itu. Jadi apakah sebaiknya menarik jaringnya secara langsung? 좋아요, benar sekali. 부표도 같이 올려주세요. Jadi saya mohon untuk menaikkan bersama-sama juga pelampungnya. 그리고 kemudian 끌어올릴 때 saat menariknya 로버의 발이 걸리지 않게 조심하세요. Jadi berhati-hatilah supaya bal itu kakimu ya. Berhati-hatilah supaya kakimu itu tidak terlilit ya, tidak terlilit pada tali. Jadi saat menariknya berhati-hatilah supaya kakimu itu tidak terlilit pada tali. Kegubel kakinya itu kegubel neng tali gitu ya maksudnya itu. Oke, jadi jawabannya itu nomor berapa ya punya? Jadi yang sama, hal yang sama dengan isi yang telah kita dengarkan itu yang nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Yang manggiro 그물을 끌어올릴 겁니다. Jadi kemungkinan akan menarik jaringnya dengan menggunakan mesin penarik jaring. Oke, 정답은 3번입니다. Oke, 여러분, kita sudah sampai di bab 47 ya. Nanti kita di pertemuan selanjutnya masih dalam pembahasan buku textbox IPS Topik yaitu di bab 48. Sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.